Oke, baik. Ya, dan sebelum kita beranjak dulu, saya ingin mengucapkan juga selamat menikmati berjalannya acara. Kita di sini santai aja ya formatnya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau sambil makan, sambil minum, monggo, nggak apa-apa. Atau misalnya sambil selonjoran juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kita mau diskusi lebih lanjut lagi juga boleh sekali. Jadi selamat menikmati berjalannya acara. Dan sekarang silakan kepada Mbak Zara untuk menyampaikan materinya. Silakan Mbak. Terima kasih Mas Radit tadi ya pengantarnya. Jadi di sini kita santai aja meskipun kayaknya nanti saya akan memberikan materi-materi, tapi nanti kalau misalnya dia nggak sesuai dengan aku pernah nih merasakan seperti ini, tapi kok beda ya dengan yang dijelaskan Mbak Zara, nggak apa-apa, nanti bilang aja begitu ya. Nah sebelum saya mulai juga masuk ke penjelasan tentang pernikahan, saya penasaran nih sama gengnya Mas Wayan. Kira-kira dia sudah menikah belum Mas di sini? Boleh dijawab, Bu. Boleh open mic, boleh open mic, boleh chat. Gimana? Kalau yang menikah untuk Karang Taruna paling kayak ada 2 orang. Ada 2 orang. Adakah di sini? Ada yang sudah join, yang sudah menikah? Sudah ada join belum ya? Belum di chat itu. Mas coba di screenshot, Mas Adit. Coba di screenshot kan dimasukkan ke grup Karang Taruna Mas. Yang coba ikut gitu Mas. Jadi biar tahu kalau saya sudah on. Oh gitu. iya, baik. Oke, baik. Berarti 2 ya Mas ya, anggota Karang Taruna. Sisanya masih jomblo begitu? Oh, ada yang jomblo, ada yang mungkin sudah punya pasangan tapi belum menikah. Gitu ya Mas Wayan ya? Masih mau masih apa itu masih mau berjalan. Oke, baik. Persiapan begitu ya. Oke. Nah, jadi Iya. ini kita ada gambaran nih, kira-kira nanti yang dibayangkan tentang pernikahan seperti apa. Pasti kan berbeda ya antara yang belum menikah dengan yang sudah menikah. Nah, mumpung nih banyak yang masih belum menikah, kita bisa start dari sekarang untuk mempersiapkannya. Mas Milza, boleh minta tolong di-share materinya. Oke, sambil menunggu materinya ya, saya juga pengen nih teman-teman yang ada di sini, termasuk teman-teman KKN ya, boleh banget kalau misalnya mau menjawab. Kira-kira di bayangan teman-teman, menikah itu kayak gimana sih? Menikah itu untuk apa sih? Buat apa nikah? Ayo nggak usah malu-malu. Jawabannya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Di chat aja. Atau bisa open mic, boleh. Menikah itu untuk apa? Tadi Mas Wayan bilang sedang perjalanan menuju sana. Nah, kenapa kok kita berjalan menuju sana? Masih. Dan teman-teman kakak ada yo. Tak tunggu jawabnya dulu. Ayo Nunggu jawabannya dulu. semuanya menjawab yuk. Ada nggak misalnya ada yang, aku menikah karena, ya biasanya orang-orang menikah begitu di usia 20-an. Aku menikah karena ada aturannya, misalnya pernikahan itu seperti apa. Atau aku menikah karena nggak pengen dikatain jomblo terus, dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu? Atau masih pengen kuliah dulu. Oke, baik. Ada juga yang masih pengen kuliah dulu, baru selesai kuliah, bekerja, terus menikah gitu ya. Biasanya menunggu ritmenya seperti itu. Boleh di next lagi, Mas Muzam? Kenapa sih saya mulai dengan pertanyaan, menikah itu untuk apa? Karena itu menjadi dasar begitu. Sama seperti kita bekerja. Kenapa sih bekerja? Kalau nggak ada alasannya, kenapa bekerja? Gitu kan? Kenapa kuliah? Kenapa kok sekolah? Kalau tidak alasannya, buat apa kita melakukan hal tersebut? Dan kalau misalnya kita ternyata tidak menemukan alasan di balik kita melakukan sesuatu, mudah sekali kita nanti merasa bosan, mudah juga kita merasa ingin berhenti di tengah-tengah, dan akhirnya apa ya istilahnya, mencari hal lain yang kemudian membuat kita pengen melakukan hal tersebut begitu. Oh bosen nih nikah, aku juga nggak tahu nikah ngapain, berhentilah kayak gitu. Nah maka dari itu yang namanya tujuan pernikahan itu sangat penting di awal. Nah mumpung nih teman-teman masih belum melangkah ke jenjang pernikahan ya, coba ditanyakan lagi sama diri, menikah itu untuk apa sih? Apa karena teman-temanku sudah menikah, makanya aku pengen cepat-cepat menikah, atau karena aku cinta nih sama pacarku, aku pengen menikahi dia. Oke. Atau karena misalnya aku pengen punya teman hidup nih,
Kan seperti lagunya Tulus gitu ya. Nah, coba ditanyakan lagi ke diri. Boleh di next? Atau pengen mapan dulu? Oh ya, bisa seperti itu. Nah, kenapa kok pengen mapan dulu, Mas? Lah ya itu. Gimana ya? Jadi sebelum menikah pengennya mapan dulu begitu ya? Kebanyakan kali ya. Kan seperti itu. Oke, Apa nggak nanti tahu? ini nanti ada kaitannya, Mas Wayan dan teman-teman, untuk kita persiapan pernikahan. Ini tadi ya sudah ditanyakan. Karena apa? Karena cinta, karena tidak bisa hidup tanpanya, atau karena seperti apa? Next. Baik, nah tujuan pernikahan ini fungsinya sebagai landasan dalam membangun dan menjalani kehidupan rumah tangga dan mewujudkan keluarga yang kuat dan berketahanan. Bisa kita bayangkan ya, pernikahan itu adalah awal dari sebuah keluarga. Keluarga itu adalah sistem yang ibaratnya seperti institusi terkecil begitu di dalam masyarakat. Misalnya, kalau misalnya kita bikin perusahaan atau kita bikin sekolah, ketika sekolah atau perusahaan itu tidak punya visi misi, tidak tahu nih ini mau dibuat itu buat apa, maka nanti seluruh masyarakat sekolah, masyarakat organisasi itu juga bingung. Tugasku ngapain ya di sini ya? Aku mengerjakan ini buat apa ya, dan lain sebagainya. Dan ketika bingung, mudah sekali muncul konflik. Seperti contohnya nih deh, kita bikin organisasi namanya Karang Taruna. Karang Taruna itu buat apa sih? Nah, kalau kita tidak tahu Karang Taruna ini, oh tujuan Karang Taruna untuk bla bla bla, itu akan memudahkan kita untuk oke, berarti nanti untuk sampai pada tujuan ini harus ada ketuanya, harus ada bendaharanya, harus ada sekretarisnya, harus ada program-program yang bisa mendukung tujuan tadi. Bayangkan kalau tidak ada tujuannya, bingung ya semuanya dan mungkin tidak akan bertahan lama. Sama juga dalam membangun keluarga, dimulai dari pernikahan. Perlu tujuan yang kuat dulu sebagai landasan berkeluarga. Baik, lanjut. Nah, apa jadinya bila menikah namun belum siap? Nah, tadi Mas Wayan tadi sudah bilang bahwa biasanya persiapannya itu harus mapan dulu nih. Karena kalau nggak mapan mungkin kita akan merasa belum siap. Ternyata kesiapan pernikahan ini penting dan dari banyak penelitian ketika tidak siap tapi kemudian menikah, ada banyak sekali dampak-dampak negatif yang dimunculkan setelah pernikahan. Contohnya, pasangan suami istri yang posisi ketika menikah, misalnya di bawah umur begitu ya, masih remaja, katakanlah 19 tahun, 18 tahun. Nah, itu belum memiliki pengelolaan emosi yang stabil. Masih, istilahnya apa ya, egonya masih tinggi begitu ya, masih belum memahami bagaimana respect orang lain, bagaimana mengalah, dan lain sebagainya. Sehingga emosi yang tidak stabil ini bisa mempengaruhi juga kalau misalnya nanti ternyata di usia muda sudah memiliki anak. Atau ketika kehamilan, mungkin ada yang pernah dengar begitu ya, biasanya ibu hamil ketika banyak nangis, nanti anaknya jadi emosional. Nah, karena memang kondisi psikologis dari ibu itu mempengaruhi janinnya begitu, bisa emosi tidak stabil itu bisa juga diturunkan. Jadi harus sangat berhati-hati sekali. Kemudian ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa ibu-ibu misalnya ya remaja, kita kenapa contohnya remaja? Karena remaja ini menggambarkan usia-usia yang memang belum matang untuk bisa menikah. Nah, ini ternyata mempunyai anak-anaknya mempunyai kecerdasan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak dari ibu yang lebih dewasa. Oh, ini maksudnya IQ-nya diturunkan atau bagaimana, Mbak? Jadi yang di sini dimaksudkan adalah ibu-ibu remaja ini belum siap untuk memberikan stimulasi misalnya. Jadi mereka juga masih butuh untuk diajarkan orang tuanya. Nah, sudah harus menjadi orang tua, bingung untuk bagaimana memberikan stimulasi atau memberikan permainan, memberikan makanan yang tepat untuk mendukung tumbuh kembang anak. Maka dari itu mempengaruhi kecerdasannya. Secara fisik juga mungkin belum siap, kemudian rentan memiliki permasalahan emosi. Ini seperti yang tadi dicontohkan oleh Mas Wayan ya. Jadi ketika belum benar-benar mempersiapkan diri, buru-buru aja, pokoknya aku cinta banget deh sama dia gitu. Ayo kita nikah aja gitu. Oke, menikah, ternyata belum dipersiapkan bagaimana nanti membangun kelangsungan hidup keluarganya. Ternyata sama-sama belum bekerja. Atau mungkin belum ngobrol juga dengan orang tua sehingga tidak mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Nah,
permasalahan ekonomi ini bisa merambat ke yang lain, bisa merambat ke permasalahan-permasalahan yang lain. Dan kemudian mengalami kecemasan yang mudah menimbulkan stres hingga gangguan jiwa. Jadi ketika belum siap menikah, belum memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, belum ngerti tentang dirinya sendiri, jadi mudah cemas. Kalau misalnya nanti tiba-tiba, waduh, kok aku tahu-tahu udah jadi orang tua ya? Waduh, kok ternyata pasanganku beda ya dari waktu masih pacaran dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menimbulkan stres. Kalau tidak ditangani dan itu sifatnya sangat kuat, bisa mengarah ke gangguan jiwa seperti depresi dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu atau beberapa contoh-contoh ketika tidak siap menikah tapi kemudian menikah. Oke, next. Oke, mari kita lihat aturan. Kalau dari pemerintah kita, ada aturannya begitu, yang diizinkan itu ketika sudah mencapai umur 19 tahun. Tapi dari Peraturan Menteri Agama menerangkan bahwa ketika usianya belum sampai 21 tahun, harus melampirkan izin tertulis dari orang tua. Berarti kan ini mengindikasikan bahwa ketika belum sampai 21 tahun masih dianggap anak yang belum bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan dari BKKBN juga menyatakan bahwa usia minimal perkawinan bagi wanita adalah 21 tahun dan pria adalah 25 tahun. Ini berdasarkan riset-riset, kemudian berdasarkan pengalaman BKKBN membuat survei begitu ya, survei baik dari catatan kehamilan di luar nikah, catatan kematian bayi, catatan perceraian, dan lain sebagainya. Jadi memang salah satunya kita bisa lihat indikasi siap atau tidak, salah satunya saja dari usia. Tapi bukan berarti usia ini menentukan dewasa atau tidak. Barangkali sudah 25 tahun, tapi secara emosi belum siap, secara mungkin fisik belum siap, ekonomi belum siap, dan lain sebagainya. Gitu. Next. Baik. Apa saja sih yang perlu disiapkan ketika kita memiliki kemauan atau hendak untuk menikah? Ada 4 yang di sini saya highlight begitu ya, yang penting untuk dipahami. Jadi tidak cuma ternyata tidak hanya modal ekonomi saja. Oh, aku sudah punya tabungan, berarti aku siap menikah. Tidak seperti itu. Lebih dari itu persiapannya. Kadang-kadang kita merasa bahwa persiapan menikah itu ya buat resepsinya saja, gitu kan. Lambung buat resepsinya. Padahal setelah menikah itu ada banyak sekali kebutuhan, banyak sekali perubahan-perubahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah persiapan fisik. Nah, ini biasanya kalau di Jogja begitu ya, saya kurang tahu kalau di Klaten. Kalau di Jogja itu salah satu syarat untuk menikah dari KUA adalah mendapatkan surat keterangan dari puskesmas. Jadi nanti calon pengantin dua-duanya ke puskesmas, nanti muter tuh. Ada di poli KIA dulu, kemudian poli gizi, kemudian poli gigi, poli psikologi. Jadi itu nanti mendapatkan persiapan dari masing-masing, dicek untuk nanti bisa menjadi syarat masuk mengajukan ke KUA. Kenapa? Karena sangat penting sekali kaitannya dengan khususnya kesehatan reproduksi. Baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Gimana kalau misalnya sekarang masih jomblo nih Mbak? Berarti nggak usah persiapan dong. Karena tadi kan contohnya sudah ada pasangan, mau ke KUA, baru ke puskesmas begitu kan. Nah kalau masih jomblo juga persiapan dong. Seperti apa? Seperti dari sekarang dijaga kesehatan, perhatikan pola makan kita. Kemudian juga ini yang paling penting, tidak terlibat dalam seks bebas, karena ini kan juga bisa mendatangkan penyakit-penyakit penular begitu ya, dan lain sebagainya. Itu dari persiapan fisik. Dan dari persiapan mental, nah ini yang kadang-kadang kita tidak ambil waktu untuk benar-benar memperhatikan. Persiapan mental ini bukan yang, oh berarti aku harus menganalisis pasanganku, tidak, justru ke diri. Persiapan mentalnya ke diri. Sudahkah kita kenal sama diri? Sudahkah kita tahu kelebihan dan kekurangan kita apa? Karena ketika kita tidak paham dengan diri, bagaimana kita ingin pasangan paham sama kita? Biasanya kan kita inginnya dipahami begitu ya. Padahal kesulitan orang lain kalau memahami kita kalau diri kita sendiri nggak paham. Jadi misalnya waktu sudah berumah tangga nih, kita menganggap bahwa aku ingin mengubah dia, seperti itu. Mengubah pasangan saya.
Tapi ternyata nggak bisa diubah-ubah dan kita akhirnya stres sendiri karena ternyata kita punya kecenderungan ekspektasi yang berlebih dan lain sebagainya. Nah, berarti kan kita kurang paham dengan kebutuhan diri. Tapi dianggapnya adalah, oh ini bukan aku tapi pasanganku dan lain sebagainya. Latihan mengelola emosi, coba amati lagi. Kita kalau misalnya sedang marah, sedang sedih, itu biasanya responnya seperti apa? Pergikah jalan-jalan naik motor keliling kota, atau kalau marah langsung senggol bacok begitu ya, langsung pakai baku hantam dan lain sebagainya. Itu diamati sekali. Bagaimana kita menghadapi stres? Oh, aku tuh kalau stres sukanya shopping nih. Mungkin yang perempuan-perempuan ya. Sekarang kan kita dimudahkan dengan belanja online. Mungkin ada yang sering dapat notif Shopee dan lain sebagainya, terutama perempuan. Nah, dilihat kita masih nggak punya kebiasaan belanja setelah kalau misalnya menghadapi stres. Nah, ini nanti juga perlu dikelola karena apa? Ketika sudah berumah tangga, kita tidak hanya fokus sama diri. Gimana kalau misalnya sudah berumah tangga, kita stres, kita belanja sebanyak-banyaknya, padahal masih ada kebutuhan dari rumah. Nah, itu kan nanti bisa menimbulkan konflik lagi. Dan juga kembangkan sikap toleransi. Nah, ini yang penting. Karena apa? Ketika kita menikah itu nanti satu rumah begitu ya, dengan pasangan. Kadang-kadang dengan diri sendiri aja, kadang-kadang kita juga masih ada pertengkaran batin begitu ya. Apalagi nanti ada 2 orang begitu. Pasti akan lebih banyak potensi konfliknya. Maka dari itu, latihan untuk respect atau menghargai orang lain, menerima keterbatasan orang lain, dan lain sebagainya. Itu dari persiapan mental. Persiapan ekonomi. Nah, ini bukan perkara seberapa banyak uang yang kita miliki, apakah kita sudah cukup punya modal begitu untuk pernikahan dan lain sebagainya. Tapi yang difokuskan adalah pembagian peran, terutama dalam konteks siapa yang mencari nafkah. Gitu. Dan ini juga perlu saling menerima. Kalau kita berbicara tentang gender, biasanya kan yang mencari nafkah adalah laki-laki. Nah, tapi ini juga jangan terlalu strict atau apa ya istilahnya, kaku begitu ya. Karena kan kita tidak tahu nanti di masa depan seperti apa. Bisa jadi nanti perempuannya yang mencari nafkah dan lain sebagainya. Yang penting adalah dua-duanya saling tahu pembagian perannya bagaimana, dikomunikasikan. Gitu. Di sini juga perlu saling menerima, menghargai, dan menghormati. Karena kaitannya kan dengan ekonomi ya teman-teman. Itu dari persiapan ekonomi. Yang keempat ada persiapan ilmu. Nah ini juga biasanya yang kita abaikan. Jadi kita menganggap bahwa menikah, kita sudah sering lihat orang tua atau orang-orang lain yang menikah. Oh membangun keluarga ya gini-gini aja kok. Menikah, punya anak, anaknya sekolah, anaknya remaja, anaknya lulus, kerja, dan lain sebagainya sudah. Tapi sebenarnya perlu ada ilmu. Belajar mengenali peran-peran baru, yaitu belajar peran sebagai suami. Suami itu perannya seperti apa sih? Kewajibannya seperti apa? Istri itu seperti apa? Menjadi orang tua itu kewajibannya seperti apa? Apakah yang mengasuh anak itu kewajiban ibu? Atau sebenarnya itu kedua-duanya, bukan hanya ibu, dan lain sebagainya. Berarti kan juga harus belajar. Terus bagaimana peran sebagai menantu? Batasan-batasannya seperti apa? Dan lain sebagainya. Ketika sudah persiapan sebelum menikah, paling tidak ya baca-baca, kita ikut webinar seperti ini, atau kita mengamati. Ini jadi modal biar nggak kaget ketika nanti sudah menikah. Begitu. Oke, next. Nah, persiapan mental. Nah, tadi ini ya. Karena pernikahan itu pasti tidak mungkin tidak ada konflik, maka dari itu yang perlu dikuatkan adalah persiapan mental. Yang bisa dilakukan apa sih sedari sekarang? Coba kenali, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, karakterku tuh seperti apa, mengelola emosiku seperti apa, kalau aku menyelesaikan masalah biasanya seperti apa yang membuat aku nyaman, apa yang aku pahami tentang peran sebagai pasangan dan orang tua. Dan ini nanti juga bisa kita tanyakan ke pasangan atau amati ke pasangan kita. Oh, ternyata pasanganku ketika marah, tipenya itu butuh waktu dulu. Nggak bisa langsung diajak ngomong, langsung selesaikan saat itu juga. Oke, sedangkan aku tipenya adalah yang aku harus ngomong.
Nah, itu kan berarti sudah ada 2 hal yang berbeda nih. Berarti tinggal kita mau menyesuaikan tidak dengan pasangan. Mau untuk istilahnya apa ya? Kerendahan hati untuk mau ya menerima bahwa oh dia butuh waktu. Padahal aku butuh ngobrol nih. Kira-kira apa yang bisa membuatku nyaman karena aku harus nunggu dulu nih pasanganku biar siap bicara. Oh, ternyata aku bisa nulis dulu nih untuk ngeluarin unek-unekku dan lain sebagainya. Begitu. Juga kalau misalnya masih jomblo-jomblo nih teman-teman, ini juga bisa jadi tips buat nanti cari pasangan. Buat menikah begitu ya. Coba amati sekitar, pakai radar begitu ya. Coba lihat, oh orang ini dia kalau marah seperti ini. Oh, ini toh caranya dia menyelesaikan masalah. Oh, ternyata ini toh dia ketika melakukan sesuatu tuh begini tipenya dan lain sebagainya. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi paling tidak ketika kita paham karakter masing-masing, itu akan memudahkan kita untuk nanti menghadapinya seperti apa. Begitu. Next. Ingat, menikah itu perkara kesiapan, bukan pelengkap kesepian. Nah, kalau misalnya ada yang, aduh kesepian nih, aku menikah deh. Nah, bahaya nih. Karena apa? Ya karena tadi, menikah itu bukan pelengkap kesepian, kita masih bisa loh merasakan sendiri misalnya ketika sudah menikah. Dan apakah kalau misalnya merasa sepi setelah menikah itu berarti gagal pernikahan kita? Kan tidak. Dan kemudian ingat bahwa akan ada dunia dan peran baru yang memerlukan kemampuan penyesuaian diri. Menikah bukan solusi pelarian dari masalah. Kita sering lihat begitu ya, entah di Instagram, entah mungkin dengar teman-teman komentar, tugasnya banyak, aku pengen cepet-cepet nikah deh. Kenapa sih dunia seperti ini? Kayaknya enak kalau misalnya menikah, kalau ada temennya begitu. Nah, padahal menikah itu bukan solusi dari masalah teman-teman. Masalahnya akan tetap ada, makanya kita belajar untuk melihat pernikahan itu bukan kayak di film-film ya, menikah happy ending selesai. Enggak, justru banyak sekali tantangan baru. Tapi jangan kemudian teman-teman jadi takut. Oh, ternyata menikah itu malah tambah stres ya. Jangan berpikir seperti itu. Karena menikah ini juga ladang bertumbuh. Bagaimana teman-teman bisa punya kemampuan untuk saling memahami yang lebih ketika belum memiliki pengalaman untuk menikah, ya kan? Ya kita akan bisa punya kemampuan untuk saling menghargai, misalnya dalam lingkup pekerjaan, lingkup organisasi. Tapi pasti rasanya akan beda ketika menikah. Gitu. Kemudian kepuasan hubungan pernikahan akan mempengaruhi pola asuh positif terhadap anak. Jadi ternyata ketika ada permasalahan-permasalahan di anak, itu yang kita lihat bukan hanya pola asuhnya saja, bagaimana orang tua ke anak. Tapi kita lihat hubungan relasi suami istrinya seperti apa. Karena itu sangat mempengaruhi. Ketika suami istri memiliki kepuasan pernikahan, tanpa sadar nanti dia akan mengembangkan pola asuh yang baik juga kepada anak. Dan cinta saja tidak cukup, ya teman-teman. Cinta saja tidak cukup untuk membuat kita menikah. Cinta itu dibangun, ditumbuhkan. Kadang-kadang bisa redup, tapi kita bisa usahakan lagi untuk muncul. Dan dia bukan menjadi faktor tunggal yang membuat pernikahan itu tetap bertahan. Oke, next. Nah, bagaimana menjaga keharmonisan keluarga? Salah duanya bisa dilakukan dengan adanya komitmen dan komunikasi. Next. Komitmen itu apa sih? Komitmen itu adalah keyakinan bahwa kita mau mempertahankan suatu hubungan sampai akhir. Sampai akhir itu sampai nafas terakhir, bukan sampai akhir bulan, sampai akhir tahun dan lain sebagainya, tapi sampai benar-benar nafas terakhir. Jadi despite of atau meskipun ada banyak masalah di tengah-tengah pernikahan, tapi tetap komitmen atau ikrar untuk mempertahankan pernikahan sampai akhir. Dan komitmen ini bukan cuma diucapkan ketika ijab, bukan cuma diingat-ingat ketika awal, tapi diikuti juga dengan perilaku kita sendiri. Kita menunjukkan perilaku yang sesuai komitmen tidak. Misalnya, komitmen untuk mempertahankan pernikahan ya berarti tidak membangun hubungan intim gitu ya dengan orang lain di luar pasangan seperti itu. Itu kan juga merupakan komitmen yang dilihat dari tindakan. Komitmen untuk mengasuh anak, nah itu kan juga tindakan gitu ya.
diikuti dengan tindakan, oh ya kalau ada anak ya aku main juga dengan anak, aku memberikan makan anak, aku memberikan uang untuk sekolah anak, dan lain sebagainya. Itu adalah komitmen yang berupa tindakan. Next. Oke, di next lagi. Nah, selanjutnya adalah komunikasi. Kalau tadi komitmen adalah keyakinan begitu ya, seperti ikatan bahwa kita mau mempertahankan keluarga ini sampai akhir, komunikasi ini adalah pendukungnya agar komitmennya tetap terjaga. Sebenarnya komunikasi tidak hanya bermanfaat di lingkungan pernikahan, keluarga, tapi juga ke semua orang begitu. Kita menjaga hubungan ke teman, kita menjaga hubungan dengan rekan kerja, kita menjaga hubungan dengan orang tua, salah satunya bisa dilakukan dengan komunikasi. Nah, komunikasi ini tujuannya ada banyak. Ada tujuannya memberikan informasi, ada tujuannya untuk saling mengetahui, mengenal satu sama lain, saling mengungkapkan pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Selain menjadi pencegah konflik, karena kita kan akhirnya saling ngasih tahu gitu ya, yang dirasakan apa dan lain sebagainya. Kalau ada konflik pun komunikasi ini juga bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan. Oke. Nah, saya mau nanya nih, di sini ada yang komunikasinya masih suka kode-kodean nggak? Ngode gitu. Banyak mesti. Banyak ya. Ditanya, mau makan apa? Terserah. Padahal sebenarnya dalam hati ada nih kepengenan. Terus habis itu waktu udah diajak ke warung A, mukanya cemberut dan lain sebagainya. Atau misalnya ditanya, kamu marah ya? Enggak kok. Tapi terus habis itu banting pintu dan lain sebagainya. Nah, ternyata kode-kodean ngode kayak gini nih ya teman-teman, itu sangat tidak sehat dan bisa sering kali menimbulkan konflik. Karena apa ya? Karena pesan yang sebenarnya ada di dalam pikiran, di dalam hati itu tidak tersampaikan. Dengan di sisi lain berharap, yang ngode itu biasanya berharap bahwa dipahami. Padahal kita tuh bukan cenayang ya teman-teman ya, atau kita tuh bukan pemecah kode begitu, yang bisa dengan mudah memecahkan atau membaca kode-kode yang kita kirimkan. Maka dari itu, mari kita latihan buat amati, kita tuh masih suka ngode nggak ya? Masih suka, nah kalau orang Jawa nih biasanya, pekewo, nah sering sekali pekewo dan akhirnya mendem sendiri, mendemnya ini nanti akhirnya bisa berbuntut panjang, sampai mungkin meledak di akhir dan lain sebagainya. Itu berbahayanya kalau masih kode-kodean. Nah, coba di next lagi slide-nya. Oke, gimana sih cara kita membangun komunikasi positif? Nah, ini tadi ya fungsinya adalah untuk membuat keluarga lebih hangat, pernikahan lebih hangat, dan untuk mengelola konflik. Yang pertama adalah memahami. Kembali lagi, kita perlu kenal dulu sebelum kita bisa dekat, tentu pasti harus kenal dulu kepribadiannya, cara pandangnya, gaya komunikasi ke pasangan kita atau anak kita, begitu. Kemudian yang kedua, asertif. Nah, asertif ini apa sih? Asertif ini adalah menyatakan pikiran dan, dan perasaan dengan cara yang baik. Jadi kadang-kadang ketika kita jujur, misalnya ya, kita mengatakan apa yang kita rasakan, tapi kenapa ya kok itu bikin sakit hati orang lain? Oh, bisa dievaluasi, jangan-jangan cara kita menyampaikannya belum tepat. Nah, dengan asertif ini kita bisa jujur, tapi juga dengan cara yang baik, sehingga meskipun mungkin itu menyakitkan, tapi tidak terlalu sakit. Karena itu sifatnya bukan untuk menjatuhkan orang, tapi untuk mengeluarkan apa yang kita rasakan. Nggak pakai kode atau ancaman. Kadang-kadang mungkin di lingkungan keluarga gitu ya, kalau kamu nggak kayak gini nanti aku kayak gini loh, kalau kamu kayak gini aku nggak mau gini dan lain sebagainya. Itu kan ancaman, itu juga tidak baik. Yang ketiga adalah belajar mendengarkan. Kita sering sekali, padahal kita punya 2 telinga dan hanya punya 1 mulut begitu ya, tapi kebutuhan untuk ngomongnya itu biasanya lebih banyak, lebih ingin didengarkan karena kita yang ngomong. Nah, pernahkah kita belajar untuk mendengarkan yang benar-benar mendengarkan ya, bukan hanya mendengar lewat. Nah, ini caranya adalah dengan tidak memotong dan memaksakan pemahaman kita. Jadi ketika ada orang lain atau pasangan kita atau anak kita yang ngomong,
Didengarkan dulu, jangan langsung dipotong. Loh, harusnya nggak seperti ini. Kok kamu gini sih? Loh, maksud ayah tuh seperti ini, dan lain sebagainya. Ditunggu sampai dia selesai, kita pahami. Kira-kira maksudnya dia seperti apa? Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Hargai kalau misalnya dia punya pendapat tertentu, baru nanti kalau kita punya pendapat yang berbeda, baru kita boleh sampaikan, oh kalau dalam pandanganku seperti ini. Tapi di awal tetap dihargai dulu, tetap dengan mendengarkan. Gitu. Dan yang keempat adalah gunakan cara yang baik, tidak sambil membentak, teriak, dan kasar. Coba deh teman-teman di sini. Kalau misalnya kita diajak ngomong, tapi nada yang ngajak ngomong itu kasar, kita malas dengerin apa enggak? Udah malas duluan kan? Udah malas duluan dan akhirnya yang dia omongin itu nggak masuk. Pesannya dia tuh nggak masuk ke kita. Maka dari itu, dengan kita menggunakan cara-cara yang baik, harapannya pesan kita masuk, ditampung dulu lah paling tidak. Baru nanti ketika itu ternyata ada beda pendapat, bisa diproses bersama. Begitu. Dan komunikasi positif ini ketika dibiasakan oleh orang tua, pasangan suami istri, anak nanti akan mengembangkan komunikasi positif ini juga. Karena apa? Anak itu kan belajarnya dari mencontoh, bukan dikasih tahu. Kita udah ngasih nasihat banyak sekali. Kamu kalau marah tuh jangan teriak-teriak, mukul-mukul, dan lain sebagainya. Sulit untuk masuk anak. Karena ya dia belajarnya itu dari contoh. Dari hal-hal yang konkret. Nah, maka dari itu, orang tua, sebelum menjadi orang tua nih, ketika masih saat inilah belum menikah juga, perlu dilatih untuk komunikasi positif. Agar nanti jadi terbiasa. Oke, next. Nah, sekarang tadi kita membahas lebih banyak ke masalah persiapan pernikahan ya, mulai dari persiapan pernikahan. Kenapa sih kok harus benar-benar disiapkan? Karena nanti tanggung jawabnya besar sekali. Peran yang diambil banyak. Salah satunya jadi suami, jadi istri. Kita menjaga hubungan suami istri itu dengan cara komitmen dan komunikasi. Dan sekarang ada peran baru lagi yang namanya menjadi orang tua. Nah, menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Nggak ada pelajaran jadi orang tua. Biasanya kita belajar dari bagaimana orang tua kita mengasuh kita. Tapi belum tentu semuanya nanti bisa digunakan lagi begitu oleh kita. Maka dari itu, harapannya ini bisa menjadi salah satu tambahan ilmu untuk teman-teman sekarang di sini. Nah, cara orang tua mengasuh itu akan membedakan anak kita dengan yang lain, meski lingkungannya sama. Jadi meskipun sama-sama di apa ya istilahnya, di desa A begitu ya, dengan segala macam karakter orangnya. Tapi ketika orang tua sudah punya prinsip mengasuh, ya nanti akan berbeda begitu anak satu dengan anak lainnya. Dan ingat bahwa ketika di awal orang tua ini perlu punya satu prinsip dulu. Satu aja. Ini kita nanti anak ingin diasuh seperti apa? Oh, pengen diasuh biar dia jadi anak yang soleh, berbakti, dan lain sebagainya. Misalnya itu satu dulu. Nah, baru nanti caranya ketika ada perbedaan, tidak masalah. Seperti misalnya, ayahnya ini lebih suka memberikan pengajaran atau nilai-nilai dengan cara bermain. Ya nggak apa-apa, ayahnya bermain, tidak harus ibunya juga menggunakan cara yang sama. Kalau ibunya biasanya memberi nilai-nilai itu dengan cara membaca, ya sudah enggak apa-apa, ibunya membaca. Nah, nanti kalau misalnya ada pertentangan begitu ya, masalah sekolah misalnya, ayahnya pengen sekolahnya di A, ibunya pengen sekolahnya di B, nanti akan dikembalikan ke prinsipnya. Nah, kita tuh sebenarnya nyekolahin tuh pengen biar apa sih? Pengen anak kita bagaimana? Oh, biar anak kita misalnya jadi anak yang berguna untuk bangsa. Oke, sekolah mana yang akan mendukung dia untuk jadi anak yang berguna untuk bangsa? Nah, itu ketika ada konflik bisa dicari penyelesaiannya dengan cara seperti itu. Yang penting di satu prinsip dulu di atas. Satu aja yang dipegang. Begitu. Next. Nah, mengasuh ini bukan hanya peran ibu. Ingat ya, di sini teman-teman ada berapa nih laki-laki di sini? Mas Suayan, Mas Radit, Mas Milzam, Mas Syaiful, Mas Rizky. Nah, ini ada laki-laki ya. Nah, mari kita
luruskan pemahaman bahwa pengasuhan anak itu bukan hanya tugas dari ibu. Tugasnya bersama, tugas orang tua, sama-sama mengasuh, meskipun nanti ayah waktunya berbeda, waktunya lebih sedikit daripada ibu, tapi tetap dengan kita memahami bahwa ini tugas bersama, pasti keterlibatannya akan berbeda. Dan ternyata menurut penelitian, anak yang ayahnya juga terlibat dalam pengasuhan, itu perkembangannya lebih pesat dan lebih baik. Baik dari segi sosialnya, dari segi kepercayaan dirinya, itu nanti akan lebih berkembang. Karena apa? Tidak hanya dari ibu aja. Misalnya ibu itu biasanya ya tadi ngajarinya tuh lewat belajar, membaca, lagu, dan lain sebagainya. Kalau ayah itu biasanya lebih ke play atau bermain. Diajak lari-larian, diajak ke pasar, keluar, dan lain sebagainya. Maka ya anak akan lebih kaya begitu pengalamannya. Dan bukan masalah kuantitas atau jumlah waktu yang disediakan buat anak, tapi lebih ke kualitasnya. Ketika ayah sudah pulang bekerja, kan capek nih. Kadang-kadang mungkin nemenin anak tuh cuman anaknya duduk di sana, ayahnya di sini sambil scroll HP. Nah, iya sih bareng nemenin, tapi kan tidak ada interaksi. Nah, justru itu di situ kualitasnya itu akan dibentuk ketika bersama. Apakah benar-benar kita ngajak ngobrol misalnya, bukan cuman nonton Upin Ipin ya, udah ditemani, dia duduk di sana anaknya, terus kita duduk di sini sambil mengerjakan yang lain. Tidak seperti itu, tapi sambil nonton Upin Ipin, kita sambil nanya, itu Upin kenapa sih, Dek, kayak gitu, dan lain sebagainya. Itu akan membiasakan mendorong komunikasi terbuka dengan anak. Nah, pengasuhan positif ini ada banyak sekali bekal-bekal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kenali perkembangan anak. Nah, ini kaitannya dengan jadi di kandungan misalnya. Trimester 3 bulan pertama, kebutuhannya apa sih? Oh, kebutuhannya cek ke puskesmas. Nah, berarti kan kita tahu bulan ketiga cek puskesmas, kemudian bulan ke-6 nanti cek lagi, baru nanti ketika bulan ke-9 apa saja yang dibutuhkan. Kemudian 3 bulan pertama bayi, apa sih yang dibutuhkan? Oh, ASI. Oh, nanti perkembangan bayi itu biasanya sudah kepalanya sudah bisa diangkat. Kemudian kapan anak nanti bisa MPASI atau mulai makanan pendamping ASI dan lain sebagainya, itu perlu kita pahami. Agar ya kita bisa alert gitu, atau lebih tahu misalnya, oh umur setahun, umurnya sudah mau 2 tahun, tapi anak saya kok belum bisa berbicara. Nah, dengan seperti ini bukannya anaknya dimarahin atau gimana sih kok belum bisa bicara, tapi kita bisa langsung coba cari bantuan ke dokter misalnya, agar bisa lebih cepat mendapatkan penanganannya dan lain sebagainya. Atau jadi tidak mudah juga membandingkan dengan anak-anak lain. Oh ini anakku anak tetangga 8 bulan sudah bisa jalan, anakku kok belum. Oh ya sebenarnya nggak masalah, ternyata rentang normal berjalan itu sampai usia 1,5 tahun misalnya seperti itu. Jadi fokusnya paham dengan perkembangan anak. Kemudian keterlibatan fisik dan emosi, tadi ya seperti yang saya contohkan. Nemenin anak atau nemenin pasangan misalnya lagi ngobrol itu bukan cuman bareng dalam satu ruangan dengan mengerjakan aktivitas yang berbeda. Tetapi ya sambil ada komunikasinya. Nah itu akan bisa membentuk kelekatan emosi. Komunikasi afektif seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan jangan lupa kenalkan aturan dengan kondisi emosi yang stabil. Misalnya nih Bapak dan Ibu, suami dan istri punya aturan di rumah. Nah, ketika anak melanggar, itu kita bisa memberikan pengertian, tapi jangan cuma diberitahunya ketika waktu melanggar saja, tapi ketika di hari-hari biasa, ketika kondisi emosinya sedang stabil. Sama kayak kita ya teman-teman, kalau kita lagi capek, terus diomelin sama orang tua, kira-kira apa yang dirasakan? Marah. Kita juga ikutan marah kan, kesel dan lain sebagainya. Ya sama juga. Kalau pasangan kita atau anak kita pas kondisi emosinya lagi nggak oke, terus habis itu kita marahin, kita omelin atau kita nasehatin, itu juga pasti nggak masuk. Jadi manfaatkan waktu-waktu ketika sedang stabil, seperti misalnya habis makan, waktu lagi jalan-jalan dan lain sebagainya. Sengaja luangkan waktu bercerita dan quality time. Kadang-kadang ketika kita sudah punya anak,
itu nanti fokus perhatiannya benar-benar ke anak semua begitu kan. Akhirnya lupa nih dengan relasi suami istri. Relasi dengan suami atau istrinya. Maka dari itu tetap dijaga hubungan suami istrinya karena apa? Dan kembali ke tadi, ketika hubungan suami istri baik, maka kita pun akan mengasuh dengan baik. Gitu. Diluangkan sengaja, bukan karena oh aku liburnya jam tanggal ini nih, jadi bisanya cuman itu, enggak. Jadi benar-benar diluangkan begitu. Tidak hanya kalau misalnya sempat bapaknya atau ibunya ngajak main, tapi sengaja meluangkan. Oke deh, oke Kak, oke Mas Mbak, kita main sepeda-sepedaan yuk besok Minggu pagi misalnya seperti itu. Dan juga dorong perilaku yang baik. Misalnya anak, contohnya apa ya? Anak nyanyi di depan di ruang tamu misalnya, tidak di atas meja. Sebelumnya dia suka nyanyi di atas meja. Itu kan kita ingatkan untuk turun di bawah meja. Nah, ketika dia nyanyinya di bawah, di lantai, kita dorong, kita berikan apresiasi. Wah, hebat, bisa tampil nih di depan, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi biar terkuatkan dari hal yang sudah dilakukan dengan baik. Next. Nah, ini bagaimana belajar menjadi orang tua. Kenapa sih kok tidak kita belajar ya kata-katanya? Karena ya memang tidak ada orang tua yang sempurna. Selama perjalanan itu adalah belajar. Jadilah orang tua yang mendengarkan, bukan sekedar mendengar. Mendengarkan itu berarti benar-benar memahami apa yang disampaikan, pesan-pesan apa yang disampaikan anak. Beri umpan balik bukan hanya memuji. Jadi bukan cuman, wih pinter, ih cantik ya, dan lain sebagainya. Tapi juga di follow up atau diberikan umpan balik begitu. Apa sih tadi perilaku dia yang membanggakan? Oh ternyata dia mau mencoba makan sendiri. Oh ternyata dia sabar menunggu ayahnya bekerja, dan lain sebagainya. Dan kemudian mengobrol, bukan sekedar bergantian bicara. Nah beda ya, kalau ngobrol itu kan dua-duanya saling ingin memahami gitu apa yang dirasakan satu sama lain, apa yang dimaksud dan lain sebagainya. Tapi kalau bergantian berbicara itu kayak kita, misalnya kayak saya nih, wah saya nih posisinya kepikirannya lagi mau ngomong, mau presentasi dan lain sebagainya. Tapi tidak benar-benar mempersilahkan misalnya, apa sih yang dipikirkan sama teman-teman, kira-kira paham tidak ya, dan lain sebagainya. Nah kemudian beri perhatian penuh, jangan sambil lalu. Jadi misalnya lagi diajak ngobrol, entah sama pasangan kita, entah sama anak, sambil main HP. Main HP ya bukan sesuatu yang urgent. Nah, itu kan juga tidak menyenangkan. Sengaja luangkan waktu dan jangan sekedar menunggu waktu luang. Itu proses belajar kita. Next. Nah, ini materi terakhir. Setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai aja biasa. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Terakhir pesannya adalah keluarga yang tangguh atau keluarga yang kuat itu bukan keluarga yang tanpa masalah, namun keluarga yang mampu menghadapi masalah dan bertumbuh bersama. Karena sejatinya setiap hidup kita tidak bisa tanpa stres. Stres free atau bahagia terus, nggak ada masalah, tidak mungkin. Bahkan bayi atau anak umur 1 tahun aja dia punya stresnya sendiri, yaitu bagaimana belajar buat berdiri begitu kan. Terus nanti jatuh, itu kan sakit. Tapi dia tetap mencoba dan bertumbuh. Sama juga seperti keluarga. Keluarga yang tangguh itu adalah keluarga yang mampu menghadapi masalah dan bertumbuh bersama. Tuh, next. Oke, sekian dari saya, dari pemaparan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Setelah ini, kalau ada pertanyaan atau pengen sharing-sharing, boleh silahkan. Saya kembalikan ke Mas Radit. Ya, terima kasih Mbak Zara atas penyampaian materinya ini ya sangat insightful sekali, sangat saya pribadi mendapatkan banyak sekali perspektif baru di sini, dan mungkin teman-teman juga di sini sama ya, pasti di sini kita bisa belajar hal baru sekali dan banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil ya. Beberapa poin yang saya catat tadi, misalnya Mbak Zara bilang soal menikah itu bukan soal kesepian, atau mungkin sekarang banyak banget orang yang menikah karena untuk memenuhi status sosial, karena mungkin didorong sama keluarga, kok nggak nikah apa segala macam. Itu kan kayaknya kalau misalnya atas keterpaksaan juga kayaknya ini ya Mbak,
nggak akan efektif ya Mbak. Maksudnya harusnya itu dari dorongan pribadi juga ya Mbak tentang menikah, dan tadi juga tentang kita mendengar sendiri tentang pentingnya mengasuh bersama. Mungkin saya membayangkan ini namanya co-parenting ya Mbak. Jadi pengasuhannya dua arah nih antara suami dan istri sama-sama bareng-bareng untuk mengasuh kedua anak mereka, dan betapa sebenarnya bapak tuh sangat berperan sekali ya. Karena kadang di pikiran kita mungkin kita mikir kayak kalau ngasuh ya mungkin ya udah buat ibu aja gitu, bapak ya mencari nafkah aja. Tapi sebenarnya dengan adanya bapak pun anak juga pasti bisa belajar hal baru dari si bapak, sehingga kayaknya memang ini menjadi sebuah menjadi sebuah hal yang penting, karena kita bisa kita bisa mengembangkan komunikasi dua arah. Jadi nggak cuman nggak cuman istilahnya orang tua yang ngatur anaknya aja, tapi orang tua juga bisa belajar dari anak gitu. Itu mungkin saya pribadi mendapatkan hal itu yang mungkin ini juga bisa menjadi hal yang bisa kita belajar bersama ya. Dan mungkin setelah ini kita bisa mulai dari sesi tanya jawab aja. Mungkin Mirza bisa di switch aja PPT ya kayak yang tadi. Dan mungkin di sini konsepnya bisa juga diskusi ya. Kalau misal teman-teman ada yang pengen cerita atau misal pengen sharing, boleh banget gitu, sama aja. Mekanismenya sama aja, bisa dapat pulsa juga. Jadi nggak cuma nanya aja. Jadi mungkin bisa langsung di chat aja, atau mungkin langsung ngomong juga nggak apa-apa di mic kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya, atau misalnya mau sharing tentang pengalamannya, atau misalnya ada sesuatu yang kayaknya sesuatu yang misalnya bertolak belakang atau mungkin setuju sama apa yang sudah dikatakan sama Mbak Zara, monggo sekali bisa langsung diutarakan bareng-bareng. Mungkin nanti kita bisa bikin alur diskusi yang enak juga kalau dari situ. Ya silakan, mungkin siapa duluan nih yang mau nanya atau mau diskusi-diskusi. Oke, Mas Rizky boleh silakan open mic-nya nggak apa-apa, atau mau open kamera juga nggak apa-apa, Mas. Ya, makasih Mas Raditya. Assalamualaikum Mbak Zara, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Safrullah. Mau bertanya, kan saya sering juga baca mengenai thread-thread pernikahan gitu ya Mbak. Saya sering baca mengenai masalah-masalah rumah tangga dan yang mereka hadapi gitu. Kayak misalnya ngadapin mertua, ngadapin istri, atau ngadapin suami, seperti itu kan. Nah, yang saya masih bingung itu, kapan sih kita tahu tandanya kalau kita itu udah siap gitu Mbak? Gitu aja sih Mbak. Makasih Mbak. Maksudnya siap menjalani pernikahan seperti itu. Makasih Mbak. Baik, terima kasih Mas Rizky. Nah, sebenarnya titik yang menarik nih ya dari pernikahan. Titik di mana kita bilang bahwa kita sudah siap, itu justru ketika dimudahkan dalam semua prosesnya. Misalnya, sudah ada pasangan tentunya ya kan. Maksudnya ada pasangan. Masa kita menikah tapi nggak ada pasangannya. Ada pasangan, kemudian sudah mendapatkan restu juga dari kedua orang tua, dan sudah menuju proses pernikahan. Dan setelah sebelumnya kita sudah cukup kenal dan tahu tujuan menikahnya apa. Itu. Biasanya di titik terujung begitu ya, kalau calon-calon pengantin yang datang ke puskesmas, waktu saya di puskesmas, sudah ada pasangan, sudah mau ke KUA kan, pasti kan sudah sangat-sangat berniat mau menikah. Tapi ketika ditanya tujuan menikahnya apa, saya minta untuk memperkenalkan masing-masing pasangannya, ternyata masih bingung. Nah, sehingga saat itu akhirnya kita buru-buru begitu. Oke, ini penting sekali. Coba dipikirkan. Kenapa sih menikah? Mau apa menikah dan lain sebagainya. Dan kemudian coba kenali kelebihan, kekurangan dari masing-masing. Karena apa? Inilah yang akan menguatkan ketika nanti ada konflik di pernikahan. Ketika ada konflik akan dikembalikan lagi sebenarnya tujuan menikahnya apa. Jadi kalau mudahnya begitu ya dari saya adalah kita sudah mencoba belum persiapan-persiapan yang tadi, mengenal diri, kemudian kita membaca-baca gitu ya, mencari ilmu tentang bagaimana peran istri, suami, orang tua, dan menantu, dan ya ditunggu pasti pasangannya, seperti itu. Tapi yang jelas kalau persiapan di titik, oh aku siap, maka aku akan mencari pasangan, seperti itu never ending sih, gimana ya? Kalau mencari pasangan itu kan ada endingnya gitu kan. Ada nih calonnya seperti itu. Tapi kalau misalnya masalah mengenal diri, mencari ilmu dan lain sebagainya memang tidak akan habis. Tapi ketika kita sudah berproses menuju itu atau sedang dalam masa belajar dan lain sebagainya, nah itu sudah lebih dekat begitu dengan kesiapan. Gitu Mas Rizky. Siap itu ketika sudah akad.
sudah siap ketika sudah akad dan sudah tahu tujuan menikahnya apa, kemudian tahu juga peran masing-masingnya. Itu idealnya seperti itu. Masih dibingungkan Baik, tidak, Mbak. Mas? Mbak. Oh, iya. ada tambahan lagi nih, Mas Radit. Saya mau sharing-sharing juga kasus-kasus begitu yang saya sering temui Boleh, dari calon-calon pengantin. Biasanya ada yang menjawab seperti ini. Saya ingin menikah karena kita pengen berkeluarga, Mbak, pengen punya anak, seperti itu. Baik, ingin punya anak ya. Nah, nanti kira-kira ini worst case atau skenario terburuknya ketika sudah 5 tahun pernikahan, kemudian ternyata belum diberi anak, bagaimana? Saya tanyakan seperti itu. Karena tujuan menikahnya adalah ingin punya anak, dan bagaimana ketika tidak diberikan anak? Itu kan pasti kita bisa bayangkan begitu ya, pasti rasanya sedih sekali, pasti rasanya seperti nggak ada harap begitu. Entah nanti ada omongan dari orang lain, entah nanti kita merasa ragu sama diri sendiri, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, tujuan pernikahan ini yang baik adalah yang kita buat seideal mungkin begitu. Dibuat yang jauh sekali, mau dibawa mana keluarganya, agar ya tadi tidak mudah hilang tujuannya. Seperti misalnya, menikah karena karena pengen punya teman hidup. Oke, menikahlah. Nah, kemudian ternyata di tengah-tengah pernikahan, salah satu pasangan, salah satu orang, menemukan teman yang lebih oke untuk dijadikan teman hidup. Nah, ini kan jadinya kita mempertanyakan lagi loh, kalau tujuannya ternyata tidak tercapai karena ada orang lain yang lebih oke dijadikan teman hidup, apakah kemudian pernikahannya berakhir? Begitu. Jadi tujuan itu harus yang jauh sekali dan tidak mudah untuk tidak mudah hilang atau diambil tujuannya oleh orang lain gitu. Itu yang nanti akan menguatkan pernikahan. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zara. Mas Rizky udah terjawab ya berarti ya pertanyaannya ya? Sudah, Mas, sudah. Oke, baik. Nah, yang lain nih mungkin ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing-sharing kah? Kira-kira mau tim kakaknya juga nggak apa nih kalau ada yang mau nanya. Kan kapan lagi kan? Ada diskusi kayak gini. Atau dari Karang Taruna juga bisa. Mas Wayan mungkin bisa. Oh, Kamila, baik. Kamila silahkan bertanya. Oh, lewat chat ya. Mungkin saya bacakan aja kali ya sekalian ya. Saya ingin bertanya bagaimana kalau kita tidak memiliki sosok contoh lelaki yang baik dan karenanya cenderung tidak mempercayai lelaki. Kira-kira bagaimana mengatasinya ya, Mbak? Oh, mungkin ini punya ini ya, trust issue gitu kali ya. Sama Pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi kayak ini Kamila. Gimana nih, Mbak? Oke, menarik nih. Ini pertanyaan yang sama juga di webinar sebelumnya. Sama seperti ini. Dan biasanya kita yang perempuan juga banyak begitu ya mengalami mungkin trust issue dan lain sebagainya karena pengalaman di masa lalu. Entah itu pengalamannya berulang kali atau memang sangat membekas sehingga kita jadi ragu-ragu dan takut kalau misalnya nanti memutuskan untuk menikah. Karena khawatir apabila di masa depan jangan-jangan nanti kejadian lagi, jangan-jangan nanti aku mendapatkan pengalaman yang sama tidak menyenangkannya dengan entah pengalaman dengan pasangan yang lalu atau mungkin, menarik ini, mungkin kalau misalnya pengalaman ini adalah pengalaman orang tua, ya kan? Kita melihat orang tua kita ternyata pengalaman pernikahannya tidak cukup menyenangkan dan kemudian kita sendiri pun jadi punya kekhawatiran begitu untuk menikah. Nah, ini nanti masuknya di persiapan mental tadi nih, persiapan psikologis. Karena apa? Akhirnya pengalaman tidak mempercayai laki-laki ini mempengaruhi kita melihat diri. Jangan-jangan kemudian kita jadi melihat diri, jangan-jangan aku memang nggak pantas nih untuk mendapat laki-laki yang baik. Jangan-jangan aku memang gampang dibohongin laki-laki dan lain sebagainya. Nah, kita akhirnya ragu sama diri dan ketika kita bertemu dengan orang baru, kita punya tembok
punya tembok yang membuat kita nggak trust dan orang lain pun juga nggak bisa trust sama kita. Kalau ini cara mengatasinya sebenarnya bisa dengan konseling dan psikoterapi begitu ya. Cuman kalau misalnya untuk self help diri sendiri, coba mulai melihat, benar-benar melihat tanpa diberikan judgement, Mbak Kamila. Kadang-kadang karena kita nggak punya contoh begitu ya, mungkin contoh dari keluarga kah, ada yang kurang baik, atau contoh dari lingkungan sekitar, dan lain sebagainya, sehingga kita skeptis begitu. Mungkin nggak ya ada laki-laki yang baik. Nah, setiap melihat laki-laki baru, kita cenderung skeptis duluan. Jadi kita langsung mikir bahwa dia nanti akan bohongin aku nggak ya? Dia seperti ini nggak ya? Dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya mempengaruhi pandangan kita terhadap sosok baru ini. Trauma ya? Mungkin dia tidak seperti itu, tapi karena kita sudah punya penilaian sebelumnya, jadi apapun yang dilakukan akan buruk seperti itu. Maka dari itu coba boleh sambil ditulis begitu. Ketika ketemu sama laki-laki baru atau lagi deket ya sama siapa gitu ya Mbak Kamila, coba dilihat, benar-benar dilihat perilakunya. Dia ngapain dan lain sebagainya tanpa kita mengundang memori masa lalu ke sini dan ditempelkan ke orang tersebut. Nah, itu mungkin itu nanti bisa sedikit mengurangi trust issue-nya atau ketakutan untuk mempercayai orang lain. Dan ingat, ketika kita menikah, kita tidak fokus ke orangnya. Gimana ya bahasanya ya? Kadang-kala ketika kita menikah, kita menganggap bahwa kita memberikan diri kita ke pasangan. Ya kan? Pasangan inilah yang akan memberikan aku kebahagiaan, pasangan ini yang akan melengkapi diriku, pasangan ini yang akan bla 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 bla. Nah, tentu kita akan sangat ketakutan ketika kita pun di sisi lain menyadari bahwa pasangan kita itu manusia, yang dia bisa pergi, bisa datang, bisa berubah, bahkan juga bisa meninggal begitu kan. Maka dari itu tetap ketika menikah, harapan, tujuan, kebahagiaan, itu jangan dititipkan ke pasangan, tetap di kita. Sehingga apapun yang terjadi, tadi ya misalnya ada perubahan, atau ya alhamdulillah kalau tidak ada perubahan, ya kita akan tetap berdiri tegak gitu. Kita tetap bisa survive. Gitu. Ya Mbak, trauma ya Mbak? Gimana? Kalau saya kan menikahnya sudah 19 tahun ya. Wah, luar biasa. Dulu saya dari dalam kandungan ibu saya, ibu bapak saya sudah diambil sama ibu tiri saya gitu. Jadi begitu lahir sampai saya menikah itu nggak pernah hidup dengan lawan jenis. Kakak saya ikut bapak, saya ikut ibu dengan nenek gitu. Begitu menikah itu rasanya aneh. Tapi ada hikmahnya juga. Jadi saya waktu gadis nggak gampang percaya dengan laki-laki. Dengan kejadian itu, saya jadi nggak gampang, kan banyak kan, maaf, gadis-gadis gitu dikibulin cowok. Kalau saya lebih malah suka kasih ban serep cowok-cowok gitu. Karena krisis kepercayaan. Baik, dari pengalaman Ibu ini juga sebenarnya membantu. Seperti tadi. Jadi jangan sampai kita kemudian memberikan segalanya begitu ya untuk laki-laki, atau kita titipkan kebahagiaan kita titipkan harapan kita, tujuan kita. Istilahnya kalau saya suka bilangnya investasi emosi begitu ya. Investasi emosinya tuh besar. Tetap harus rasional. Laki-laki tuh, suami tuh kalau dengan wanita waktu kerja gitu, sikapnya beda dengan wanita pada saat dia sudah tidak bekerja. Jadi saya pernah ngalamin bekerja dan tidak bekerja, akhirnya saya berpikir saya bekerja lagi. Ternyata laki-laki itu lebih menghargai wanita yang bekerja. Oke, dalam konteks rumah tangga Ibu seperti itu begitu ya? Iya. Dari hasil mengamati ya Bu ya? Mungkin tipe laki-laki beda-beda ya Bu ya? Iya, benar sekali. Nah itu tadi, karena beda-beda itu, maka dari itu kita harus melihat secara langsung. Jadi jangan kita melihat suami, tapi yang kita bayangkan pengalaman dulu sama bapak, misalnya seperti itu. Yeah. Atau kita lihat anak, kita seperti melihat diri kita. Jadi kita pengen anak kita seperti kita. Padahal sebenarnya anak itu kan dia punya kelebihan sendiri, punya potensi sendiri dan lain sebagainya, dan dia bukan miniatur orang tua.
Jadi memang ini perlu latihan untuk melihat. Ketika kita mampu untuk latihan melihat diri dengan adil ya, kita nggak hanya lihat diri itu di jeleknya aja atau baiknya terus. Nah, nanti itu kan memudahkan kita juga untuk melihat orang lain, oke, dia karakternya seperti ini, potensinya seperti ini, kalau marah seperti ini, siap tidak aku menghadapi dia yang seperti itu. Begitu. Iya. Efeknya jadi sama anak protektif gitu, terus anak dikasih pengalaman, wanita harus begini, laki-laki biasanya begini, kamu harus begini gitu. Jadi anak-anak udah tahu, saya udah kasih tahu rumah tangga itu tidak seindah yang dibayangkan. Kamu nggak usah pacaran, belum tentu pacaran kamu beberapa tahun itu menjadi jodohmu. Kadang jodohmu itu orang yang tidak kamu ketahui, tahu-tahu jadi jodohmu, saya bilang gitu. Benar. Jadi pengalaman itu ya Bu, Ibu memberikan nasihat ke anak berdasarkan pengalaman, nanti harapannya anak juga bisa memproses sendiri begitu, untuk mengetahui tujuan menikahnya itu apa. Karena kalau saya pribadi dulu waktu gadis bisa protek sendiri karena pengalaman pahit sendiri. Kalau anak-anak saya kan alhamdulillah bapak ibunya bersatu gitu, jadi saya bisanya ngasih cerita aja Mbak, gitu ya, keluarga harmonis seperti itu, keluarga yang nggak harmonis seperti itu gitu. Baik. Terima kasih sharingnya Ibu Farah ya ini panggilannya Bu ya. Ibu Mulat. Bu Mulan. Mulat. Oke, baik. Terima kasih Bu sharingnya. Ya. Makasih Ibu. Ya, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Oh, nih Mas Wayan mau nanya. Oh ya, baik. Gimana Mas? Ini terakhir nih. Ini ya, ini terakhir ya. Oh, Iya. Dikasih tahap terakhir Mbak Mulat. Aku dikasih yang terakhir malah. Ini kan yang sebelum nikah, ya kan. Nah, nanyanya gini. Kan untuk yang kita yang mau nikah, kan ini kan kitanya kan masih belum nikah ya. Nah, pas kita habis nikah, ternyata kok kita malah sharingnya, terus catatannya, terus malah lebih mudah ke teman ketimbang ke pasangan. Nah itu gimana Pak? Jadi malah sering-sering sharingnya enakan ke teman ketimbang sama ke pasangannya habis nikah. Nah itu gimana Mbak itu? Saya nggak boleh. Oh, ini posisinya sudah menikah berarti Mas? Ya kan ini kan kita kan belum nikah, ya kan. Nah posisinya terus habis nikah. Nah kok ternyata malah enakan sharingnya ketimbang enakan ke teman ketimbang ke pasangannya gitu loh. Oh, baik. Jadi ceritanya sebelum menikah ya punya pasangan, kemudian dia yakin akhirnya menikah, tapi setelah menikah kok kalau dipikir-pikir lebih nyamannya sama teman ya, bukan sama pasangan gitu ya. Ketika cerita kita. Iya, kan ini kan bisa buat gambaran yang teman-teman yang belum nikah gitu loh. Oke, baik. Nah, inilah gunanya. Oke, baik. Nah, inilah gunanya tahu tujuan menikah dan tahu tipe kita seperti apa sebelum menikah. Karena apa? Berarti kan sebelum menikah Mas Wayan, bukan Mas Wayan ya, berarti orang lain gitu ya. Si A ini, berarti sebelum menikah ini harapannya si A sudah paham nih, oh saya itu orangnya butuh untuk, saya tipenya suka ngobrol gitu. Saya suka ngobrol dan ketika ngobrol saya senang ketika ada orang yang merespon. Nah, kemudian pasangan saya tipenya juga suka ngobrol nih. Waktu pacaran masih enak-enak aja ngobrolnya, ya kan? Ngobrolnya nyambung dan lain sebagainya. Terus saya juga sudah punya nih tujuan menikah. Tujuan menikahnya misalnya Z gitu kan. Tujuan menikahnya adalah Z. Oke, sudah menikah, tapi kok ternyata beda ya? Yang aku sudah kenalan sebelumnya, tapi ternyata beda. Itu banyak sekali kasus seperti ini. Setelah pacaran bertahun-tahun, menikah ternyata ada yang beda. Itu fungsinya komitmen yang mengikat. Komitmen ini juga berisi dengan tujuan pernikahan. Apakah dengan lebih nyaman ngobrol sama teman, berarti membuat kita tidak nyaman dengan istri, atau ya nyaman tapi memang lebih nyaman sama teman gitu. Kalau misalnya sama istri jadi nggak nyaman, nanti kita akan tanyakan tujuan pernikahannya apa, Z. Nah, dengan kita saat ini ngobrolnya nggak nyaman, gimana ya biar aku bisa merasa nyaman.
oh ternyata ya aku ngomongin, aku kalau misalnya ngobrolnya seperti ini, diresponnya seperti ini, kok kayaknya kita kurang klik ya dan lain sebagainya. Nah, carilah hal-hal baru yang kemudian bisa menguatkan keluarga dengan ada komitmennya. Karena kalau nggak ada komitmen ya seperti itu langsung wassalam, bye-bye begitu kan ya Mas ya. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu komitmennya dan sudah tahu tujuannya mau kemana, tidak akan mudah untuk lepas. Seperti contoh ekstrimnya seperti ini. Kasus perselingkuhan, gitu kan. Oh, ini bukan kasus yang spesial karena sepertinya banyak sekali begitu ya. Banyak sekali terjadi. Nah, bisa nggak sih ketika sudah ada kasus perselingkuhan, kemudian memutuskan untuk tetap bersama? Ada yang memutuskan untuk tetap bersama, ada yang memutuskan untuk bercerai. Nah, kenapa kok ada yang tetap mau bersama ya? Karena ternyata kemudian pasangan ini review lagi tujuan menikahnya apa. Oke, saat ini kejadian perselingkuhan ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan kita. Tapi apakah setelah ini kita masih mau menuju tujuan itu atau tidak? Oh, ternyata masih. Dengan seperti apa? Ternyata memang dia punya kemampuan yang bisa mendukung ketujuan. Aku juga punya. Oke, akhirnya kisahnya adalah tinggal menerima bahwa iya pernah ada kejadian perselingkuhan seperti ini, tapi kemudian berjanji untuk tidak melakukannya lagi dan tetap berjalan menuju tujuan. Begitu. Tetap biasanya tujuan-tujuan pernikahan ini dan komitmen yang membuat pasangan meskipun sudah dilanda badai sebesar apapun tetap bertahan. Gitu. Pengalaman pribadi saya, kalau ini loh Mbak, apa itu reuni itu bahaya sekali. Nah, Iya, kalau iya. sudah nanti kalau Mas Wayan sudah menikah, usahakan curhatnya sama pasangan ya Mas. Oh iya, tadi karena Ibu juga menyampaikan reuni tadi ya, salah satu yang dibutuhkan dalam pernikahan itu adalah batasan atau boundaries. Saya tadi mengibaratkan pernikahan atau keluarga itu seperti organisasi gitu ya. Ada visi misinya, ada masing-masing personel perusahaannya, personel organisasinya. Dan di organisasi itu juga punya batasan. Jadi tidak semua orang dari luar bisa masuk ke organisasi, harus ya rekrutmen dulu, ya harus mengikuti aturan dan lain sebagainya. Sama juga dalam pernikahan. Di awal ketika membangun sistem, baru menikah ya, dua orang ini baru menikah, dia harus punya boundaries atau batasan. Siapa sih yang bisa masuk ke keluarga kita? Oh, kalau misalnya orang tua atau mertua, sifatnya ini bisa memberikan nasihat, tapi keputusan akhir tetap di kita. Nah, itu namanya boundaries. Oh, ternyata ada boundaries juga nih. Bagaimana dengan teman-teman? Boleh nongkrong begitu ya sama teman-teman, asalkan tidak sampai malam, misalnya seperti itu. Itu adalah batasan. Sama juga misalnya, kita kalau ada permasalahan keluarga, kita bahas aja ya berdua, tidak perlu bercerita ke misalnya orang tua, cerita ke teman, dan lain sebagainya. Itu juga batasan. Batasan ini akan membuat keluarga tetap kuat, utuh. Kenapa? Semakin keluarga longgar, siapapun bisa masuk ke dalam keluarga, semakin mudah juga berkonflik. Begitu. Jadi komunikasi itu nanti juga akan menguatkan komitmen pernikahan. Gitu. Ayo semangat yang mau menikah, semangat ya. Bismillah ya. Amin. Ya mungkin segitu dulu ya Mbak pertanyaannya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya tadi. Ada Mas Rizky, Mbak Kamila, ada Bu Mulat juga yang sudah sharing-sharing cerita-cerita. Ada Mas Wayan juga. Semoga ini bisa menjadi perspektif baru buat teman-teman dan juga bisa memberikan pencerahan lah buat teman-teman tentang yang namanya pernikahan. Mungkin yang masih takut menikah atau apa ya nggak apa-apa ya Mbak. Maksudnya mungkin itu wajar juga. Ini semua butuh proses. Jadi mungkin setiap orang punya prosesnya masing-masing dan ya nggak apa-apa gitu. Nikmati aja prosesnya seperti itu. Mungkin selanjutnya mungkin bisa di next Milzam. Karena mungkin ini juga sudah agak malam juga. Jadi mungkin kita bisa langsung mendengarkan aja ya.
kira-kira closing statement dari Mbak Zahra ini kira-kira seperti apa dari tadi semua informasi yang sudah disampaikan, kira-kira mungkin sepatah dua patah kata apa yang bisa kita ambil dari sini dan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua dalam menghadapi hari depannya, terutama soal pernikahan dan pengasuhan anak seperti itu, Mbak. Silakan. Maaf Mbak, masih di mute. Oke, memulai pernikahan ini bisa diibaratkan sebagai kenaikan kelas begitu ya teman-teman. Ketika kita dari yang jomblo kemudian jadi punya pasangan, dari kelas 1 naik kelas 2, ketika kita tidak terus belajar, kita akan kaget dengan ujian yang ada. Tapi kalau misalnya kita belajar, kita lulus ujian, kita bisa naik kelas. Nah, belajar itu ya dengan apa ya? Dengan tadi mempersiapkan diri, mengenal diri, belajar ilmu-ilmu baru dan lain sebagainya. Dan ini nggak akan pernah selesai. Jadi sepanjang pernikahan pun, meskipun tadi belajarnya sebelum pernikahan pun itu juga belajar. Sepanjang menjadi orang tua juga belajar. Nggak akan ada selesainya. Yang penting kita yakin aja bahwa dengan kita melakukan ini pasti pribadi kita masing-masing pun akan jadi bertumbuh. Semangat ya teman-teman, semoga segera mendapatkan jodoh dunia akhirat bagi yang belum, dan yang sudah semoga berjodoh dunia akhirat begitu. Amin. Terima kasih dari saya, sekian, mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Mbak Zahra atas waktunya juga atau kesempatannya dan ya, bisa sharing-sharing bersama juga di sini. Saya pribadi mewakili teman-teman KKN berterima kasih banyak karena sudah memberikan hal-hal yang mungkin bisa mencerahkan kita semua, terutama tentang dunia pernikahan dan bagaimana hari ke depannya kita bisa mengurus anak. Dan semoga dari kenapa Bu Mulat mungkin bisa ngomong dulu nggak apa? Kepencet ya? Oh iya aja. Mbak. Jadi terima kasih juga untuk waktunya juga dan semoga teman-teman juga bisa mendapatkan hal baik dari sesi ini juga gitu. Mungkin kalau misalnya pengen ada pertanyaan lagi, mungkin tadi bisa dihubungi ya Mbak di Hanania Consulting ya. Ya, nanti mungkin bisa dilihat di Instagramnya juga ada, itu bisa dihubungi juga lewat situ. Dan kalau misalnya teman-teman juga mau belajar lebih jauh, kayak di internet sudah ada banyak sekali platform ya atau media-media yang bisa teman-teman belajar. Jadi nggak cuma dari sesi ini aja seperti itu. Terima kasih Mbak Zahra atas waktunya dan semoga bisa sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih teman-teman. Saya Iya, silakan Mbak. Oke, untuk teman-teman semua mungkin jangan pamit dulu. Kita masih ada beberapa hal lagi nih yang mau diutarakan ya kan. Mungkin bisa di next, Milzam. Nah, jadi setelah tadi kita udah dengerin penyampaian dari Mbak Zahra, sekarang tadi teman-teman KKN juga ingin menyampaikan beberapa program kerja yang mereka untuk supaya kita juga saling kenal juga ya teman-teman. Dan mungkin pertama bisa dari Nuha nih untuk menyampaikan program kerjanya. Silakan Nuha. Oke, selamat malam, Mas dan Mbak semuanya. Jadi di sini saya mau publikasi mungkin secara lebih resmi terkait hasil program kerja yang sudah saya buat gitu. Jadi saya sudah membuat sebuah buklet yang namanya buku siap nikah. Mungkin yang Mbak Mas yang ada di grup Karang Taruna mungkin sudah melihat buklet ini gitu ya, karena sudah saya share juga di sana. Ini adalah buklet yang mungkin bisa merangkum apa yang semua yang disampaikan sama Mbak Zahra tadi gitu ya. Jadi misalnya ada yang kelupaan atau ada yang mau diingat lagi, mungkin bisa langsung dibaca di buklet ini karena isinya merupakan apa-apa aja persiapan yang bisa dilakukan sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan gitu, mulai dari persiapan dari hal fisik, kemudian mental, finansial, dan lain sebagainya. Pokoknya hampir samalah kayak yang dikatakan Mbak Zahra sepanjang webinar hari ini gitu. Nah, mungkin kalau mau ada yang refresh lagi bisa dibaca di buklet ini. Nanti buklet ini bisa juga diakses oleh Mas dan Mbak melalui website Desa Gemblegan yang saat ini masih dikembangkan ya sama tim kami gitu. Nanti output ini akan kami taruh di situ untuk diberi linknya yang bisa di-download oleh Mas dan Mbak. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih. Selamat malam.
Ya, terima kasih Nuha atas penyampaiannya, dan ini juga bisa menjadi buku paket juga untuk teman-teman yang mungkin akan menikah, bisa juga baca buku dari Nuha dan nanti bisa diakses di website dan di grup Karang Taruna juga sudah ada, kemarin sudah di-upload, mungkin nanti dari Mas Wayan mungkin bisa disebarkan ke teman-teman yang lain juga ya Mas, untuk ini. Ya, dan selanjutnya ada dari Farah nih, akan menjelaskan soal program kerjanya dia terkait sama undang-undang pernikahan. Silakan Farah. Ya, terima kasih Radit. Selamat malam Mas, Mbak, dan Ibu di Desa Kemudian. Saya di sini ingin menjelaskan lebih lanjut aja dari apa yang telah disampaikan oleh Mbak Zahra sebelumnya secara singkat. Jadi kalau di Indonesia itu kan terdapat batasan usia pernikahan di mana diubah menjadi minimal 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki sebagaimana diatur dalam UU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam batasan usia pernikahan ini itu dilakukan dengan tujuan berkaitan dengan salah satu upaya pencegahan stunting. Ya, ini kesiapan bagi calon ibu dalam mempersiapkan asupan gizi kepada bayi sejak dalam kandungannya. Selain itu, usia menikah yang matang juga berpengaruh terhadap keutuhan dan kesanggupan pasangan dalam mempertahankan rumah tangganya. Ditetapkannya batasan usia pernikahan yang ideal ini, selain guna mencegah terjadinya peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan kemiskinan, di sisi lain juga bisa mencegah kesiapan calon ibu. Kehamilan terganggu seperti anak yang dilahirkan itu berisiko. Jadi pada dasarnya itu apabila seorang anak perempuan melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan batasan idealnya dapat berpengaruh terhadap biologisnya. Sehingga kematangan biologis berdampak pada kesehatan ibu, anak, dan juga status kesehatan Indonesia. Selain itu, berkaitan dengan mental, yang telah siap membina rumah tangga dapat membuat hubungan keluarga lebih harmonis dan dapat menghasilkan generasi di masa depan yang andal dan unggul. Sekian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Farah atas pemaparannya. Ini juga nanti Mas dan Mbak, teman-teman bisa akses juga pada media yang sama. Nanti mungkin bisa disebarkan juga posternya ya. Dan terakhir ini kita ada mungkin sedikit berpindah dari tadi tentang perkawinan. Kita sekarang tentang masalah sosialisasi penggunaan penggunaan masker ya, atau pemanfaatan masker yang akan disampaikan oleh Shofi. Silakan Shofi. Ya, terima kasih Radit atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan Mas Mbak semuanya dan Bapak Ibu juga, saya Sofi Ramadini. Di sini saya ingin menyampaikan tentang salah satu program KKN yang saya jalankan, yaitu adalah Box Dumas. Nah, ini mungkin keluar ya dari pembahasan pernikahan, tapi mengingat kita sekarang sedang berada di masa pandemi, jadi ini juga menjadi salah satu yang penting karena masker belakangan ini penggunaannya semakin banyak, apalagi dianjurkan menggunakan double mask. Jadi di dalam masker medis di double dengan masker kain. Nah, Dumas ini sendiri adalah penelitian kolaboratif dari UGM, ITB, UNS, dan UNER yang menyediakan jalur pembuangan masker dan pengelolaan yang ramah lingkungan, sehingga tidak menumpuk dan tercampur dengan sampah-sampah lain. Nah, sejauh ini Dumas memiliki 18 titik lokasi di Jogja dan Solo. Nah, kabar gembiranya adalah di periode KKN ini warga Gemblegan dapat berperan mengurangi limbah masker melalui Dumas karena sudah ada 2 titik yang terpasang di Gemblegan, yaitu di Pasar Gentongan, tepatnya di kantor pasar, dan di kantor desa Gemblegan. Nah, lalu gimana sih caranya untuk berpartisipasi? Jadi sangat mudah, kita bisa mengumpulkan masker di kantong plastik atau di bungkus kertas di rumah masing-masing. Nah, lalu setelah terkumpul 1, 2, atau beberapa, bisa menuju langsung ke salah satu lokasi box Dumas yang sudah disebutkan tadi. Nah, setelah selesai, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau juga menggunakan disinfektan. Nah, untuk materi lengkapnya mengenai masker dan Dumas ini nanti akan saya bagikan ke WA grup Karang Taruna, dan jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke WhatsApp grup. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan lancar segala aktivitasnya. Terima kasih.
Terima kasih Shofi atas sosialisasinya dan kalau misalnya Mas dan Mbak ingin berpartisipasi atau misalnya ingin juga ingin mengikuti untuk mengurangi limbah masker juga bisa mengikuti program ini ya Shofi, yang pastinya manfaatnya pasti bisa buat lingkungan juga gitu. Jadi kita bisa melakukan hal baik selama pandemi ini. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin Mirzam bisa di next aja. Dan ini oke, satu tunggu-tunggu. Jadi tadi kita sudah ada 3 penanya pertama. Tadi kita ada Mas Rizky, lalu ada Kamila dan aja Mas Wayan. Jadi selamat atas ini karena sudah mendapatkan pulsa dari kami. Jadi nanti untuk menukarkan vouchernya mungkin nanti di chat grup sudah dikirimkan nomornya untuk dihubungi lebih lanjut. Jadi nanti Mas bisa menghubungi nomor yang di grup. Kebetulan nomor saya, jadi nanti bisa langsung WA di saya aja nomornya untuk menukarkan vouchernya seperti itu. Nanti paling lambat mungkin besok sebisa mungkin saya kirimkan ya untuk pulsanya. Seperti itu. Semoga pulsanya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang menunjang pekerjaan atau misalnya buat main game atau misalnya buat YouTube harus bisa dipakai pulsa itu. Seperti itu ya. Jadi oke, Milzam next aja. Ya, jadi ini kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk partisipasinya, baik teman-teman dari tim KKN maupun para warga Karang Taruna dari Desa Gemblekan. Tadi ada Mas Waya, ada Mas Rizky, terus ada Bu Nilat ya. Ada juga di sini Mbak Anisha juga, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesediaan waktunya bermalam minggu bersama kita. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan atau ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Semoga ke depannya kita bisa saling memperbaiki bersama-sama. Dan mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, salam kebajikan dan budaya, dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan kesempatan. Dan terima kasih juga untuk Mas Wayang sebagai Ketua Karang Taruna sudah memperbolehkan kita. Dan terima kasih Mas Mbak. Iya, terima kasih sudah Mas Wayang sudah memperbolehkan kita untuk ada acara di sini. Ya maaf kalau misalnya kita meribetkan ya atau merepotkan. Semoga bisa mendapatkan hal baiklah dari acara ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Sukses selalu ya. Terima kasih. Selalu semuanya. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.